Perkenalkan, nama saya Lailatul Saidah dengan NIM akhir 058. Di sini saya akan menjelaskan modul Ajar Deep Learning atau KDC untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Desain Perencanaan Pembelajaran kelas B yang diampu oleh Bapak Ahmad Muflihin, SPDI MPD. Saya di sini mengangkat mata pelajaran Akidah Akhlak yang bertema Indahnya Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pada tingkat MTS, kelas 7, fase D, semester 1, ganjil, dengan alokasi 6 kali pertemuan pada tahun pelajaran 2026 atau 2027. Selanjutnya ada identifikasi kesiapan peserta didik. Pada pengetahuan awal, peserta didik telah mengenal beberapa Asmaul Husna sejak jenjang MI atau SD. Ada minat belajar, sebagian peserta didik tertarik mempelajari makna Asmaul Husna dan sebagian lainnya membutuhkan pembelajaran yang lebih kontekstual. Pada latar belakang, berasal dari lingkungan keluarga yang beragam, sehingga pengalaman keagamaan juga berbeda. Selanjutnya, kebutuhan belajar peserta didik. Ada visual seperti kaligrafi, infografis, dan video. Pada auditori ada Nazm Asmaul Husna, cerita Islami, dan berdiskusi. Pada kinestetik ada card matching, bermain peran, dan proyek kaligrafi. Selanjutnya, tema kurikulum berbasis cinta. Topik panca cinta. Ada cinta kepada Allah, cinta kepada diri sendiri, dan cinta kepada sesama. Materinya mengagumi keagungan Allah melalui Asmaul Husna, meneladani sifat Allah dalam kehidupan, menjadikan zikir Asmaul Husna sebagai penenang hati. Ada karakteristik materi. Materinya meliputi pengertian Asmaul Husna, makna Al-Aziz, makna Al-Ghaffar, makna Al-Fatah, makna Al-Adl, dan makna Al-Qayyum. Peserta didik diarahkan agar tidak hanya menghafal, tetapi juga mengamalkan nilai-nilainya. Selanjutnya, dimensi profil lulusan. Pembelajaran mengembangkan keimanan dan ketakwaan, berakhlak mulia, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, komunikasi, kesehatan mental spiritual. Pada capaian pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama, memahami konsep Asmaul Husna. Yang kedua, menjelaskan dalil Asmaul Husna. Yang ketiga, menganalisis makna nama-nama Allah. Yang terakhir, ada mengamalkan nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada lintas disiplin ilmu, seperti bahasa Arab, itu menganalisis makna kata Asmaul Husna. Pada seni budaya itu pembuatan kaligrafi. Pada bimbingan konseling itu menjadikan Al-Ghaffar dan Al-Fatah sebagai pembentuk karakter positif. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pada pertemuan 1 dan 2 itu menjelaskan pengertian Asmaul Husna, menganalisis Al-Aziz dan Al-Ghaffar. Pada pertemuan 3 sampai 4 itu menjelaskan Al-Fatah, menjelaskan Al-Adl dan Al-Qayyum. Pada pertemuan ke-5 dan ke-6 itu menunjukkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Terus selanjutnya ada indikator ketercapaian. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna, menjelaskan 5 Asmaul Husna, terus menunjukkan dalil, menjelaskan manfaat menemani Asmaul Husna. Terus selanjutnya ada meneladani sifat Allah dalam kehidupan. Ada iklim dan budaya madrasah. Pembiasaan yang dilakukan itu membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran, membiasakan saling memaafkan, bersikap adil kepada teman, menghargai perbedaan. Selanjutnya ada topik pembelajaran kontekstual. Menghubungkan Asmaul Husna dengan kehidupan remaja, seperti menghindari bullying, belajar memaafkan, bersikap adil, mandiri dalam belajar, dan mengendalikan emosi. Selanjutnya ada kerangka pembelajaran. Model seperti ada discovery learning, project based learning. Pada pendekatan deep learning
itu ada mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Ada strategi berdiferensiasi. Pada konten itu ada buku, video, poster, dan audio. Pada prosesnya ada diskusi, pendampingan, dan studi kasus. Pada produknya ada poster, kaligrafi, podcast, dan refleksi. Ada kemitraan dan lingkungan belajar. Kemitraan seperti guru seni budaya, guru bimbingan konseling, dan orang tua. Pada lingkungan ada ruang kelas kolaboratif dan Google Classroom, ada WhatsApp group. Selanjutnya ada pemanfaatan digital. Media yang digunakan seperti proyektor, smart TV, video pembelajaran, Al-Quran digital, smartphone untuk mencari referensi. Ada langkah pembelajaran, ada pertemuan pertama yang diawali dengan pendahuluan seperti ada salam, doa, apresiasi, refleksi, dan menyampaikan tujuan. Pada yang intinya itu ada menjelaskan Asmaul Husna, kisah Al-Ghafar, diskusi kelompok, dan ada presentasi. Pada bagian penutup ada refleksi, kesimpulan, dan tugas. Ada contoh AKPD-nya seperti studi kasus. Seperti ini contohnya. Seorang teman melakukan kesalahan kemudian meminta maaf. Bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan berdasarkan sifat Al-Ghafar? Nah, itu peserta didik berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya. Kesimpulannya itu dari modul ini adalah pembelajaran Asmaul Husna melalui kurikulum berbasis cinta atau KBC bertujuan menumbuhkan kecintaan kepada Allah, membentuk akhlak mulia, serta membiasakan peserta didik menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.